Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar People Londo di Parade TPS UTBK episode ke-17. Di episode ini kita akan membahas 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Keempat soal ini sudah saya berikan di video sebelum yang sekarang ini, atau di video Parade TPS UTBK episode ke-16. Dengan harapan kalian bisa mencobanya terlebih dahulu bro, sebelum melihat bahasanya yang sekarang. Sekarang saatnya saya untuk mengerjakan ya. Saya mulai dari nomor 1. Tentang menarik kesimpulan. Yang paling pokok dalam menarik kesimpulan adalah informasi harus hanya dari premis atau dari soal. Kita tidak boleh menyertakan pendapat atau asumsi kita dalam menarik kesimpulan. Hanya yang ada di soal itu saja, bro. Kita lihat yang dari soal. Buaya dan kadal adalah binatang melata. Ular dan buaya suka makan katak. Ular dan buaya yang suka makan katak. Kadal, tidak ada keterangan suka makan katak atau tidak suka makan katak. Jadi tidak boleh jadikan kesimpulan kadal suka makan katak, misalnya gitu. Atau kadal tidak suka makan katak. Perhatikan yang B, kadal tidak suka makan katak, berarti ini salah. C, kadal suka makan katak, berarti ini salah. Kita lihat lagi, buaya dan kadal adalah binatang melata. Ular tidak ada keterangan binatang melata, jadi tidak boleh jadikan kesimpulan. Yang E berarti salah. Tinggal A sama E ya, A sama D. Yang A, binatang melata suka makan katak. Kalau seperti ini, artinya itu semuanya bro. Semua binatang melata suka makan katak. Apakah benar? Kita lihat di soal, buaya memang binatang melata dan dia suka makan katak. Tapi itu hanya satu sampel. Harusnya bukan binatang melata suka makan katak, bukan semuanya. Tapi sebagian binatang melata suka makan katak. Harusnya seperti itu. Jadi ini tidak bisa jadikan kesimpulan. Karena di soal itu hanya sampelnya aja ya. Jadi tinggal D. Kenapa D benar? Karena ini ada kata-kata belum tentu. Belum tentu atau mungkin itu lebih longgar bro. Berarti ada potensi. Kadal belum tentu makan katak. Mungkin dia makan katak, mungkin juga tidak. Nah ini benar ya. Artinya ada potensi dia makan katak maupun tidak. Jadi D jawabannya. Nomor 2. Diketahui 10 orang dalam satu ruangan saling berjabat tangan. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah orangnya 10, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, keenam, ketujuh, sampai orang ke-10. Orangnya ada 10, berarti orang pertama ini kawannya sebanyak 9. Dia jabat tangan pasti 9 kali. Nggak mungkin 10. Kalau 10, yang satu jabat tangan dengan diri sendiri dong. Kan nggak mungkin ya. Jadi orang pertama ini jabat tangan sebanyak 9 kali. Orang kedua, kawannya juga 9. Berarti jabat tangannya 9 kali. Hanya saja dengan orang pertama dia sudah terhitung di sini tadi. Berarti dengan orang pertama dia nggak dihitung lagi. Jabat tangannya tinggal dengan 8 tersisa. 8 ini yang belum dihitung.
Orang ketiga kawannya juga 9. Jabat tangannya berarti 9 kali. Tapi dengan orang pertama dan orang kedua sudah dihitung. Makanya ini tinggal 7 yang belum dihitung. Dan seterusnya ternyata ini berlaku seperti itu, bro. Dan orang ke-10 berarti semuanya sudah terhitung di sini. Berarti sudah dihitung dia. Yang belum dihitung berarti tidak ada lagi, tinggal 0. Nah, total jabat tangannya tinggal kita hitung. 9 dengan 1 perhatikan bagus, 10 ya. 8 dengan 2 ini 10 berarti 20. 7 dengan 3 10, 30. 6 dengan 4 10, 40. Tambah 5 ini 45 yang B. Kita juga bisa mengerjakan pakai kombinasi. Tapi kalian harus tahu perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Lebih detail mengenai permutasi kombinasi, lihat video saya yang lainnya. Link videonya ada di deskripsi video, bro. Kalian bisa lihat situ ya. Dan ini saya berikan sekilas. Membedakannya gini. Coba unsur yang sama itu dibalik, bro. Harus unsur yang sama ya. Kita lihat kalau dibalik apakah dia kejadian yang sama atau dia masih kejadian yang berbeda aja. Ini kejadian berbeda, ini kejadian sama. Jika dibolak-balik kok sama aja, berarti kan urutan gak ngaruh. Mau A duluan kemudian B, atau B duluan kemudian A, itu ternyata dianggap sama. Urutan gak ngaruh, urutan diabaikan. Itu namanya peristiwa kombinasi. Tapi jika dibolak-balik kok berbeda, itu artinya urutan itu penting diperhatikan. Itu berarti ini peristiwa permutasi. Permutasi simbolnya P. K unsur dari N unsur. Rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi K faktorial. Kombinasi itu C. K unsur dari N unsur. N faktorial. N dikurangi K faktorial. Dikali dengan K faktorial. Ini rumusnya. Lebih lengkap kalian bisa lihat video saya yang lainnya ya. Linknya ada di deskripsi video. Sekarang soal. Ini hendak berjabat tangan. Jabat tangan itu pasti antar dua orang. Misal yang jabat tangan A sama B. Kita lihat yang dibalik harus orang sama. B sama A. Apakah ini jabat tangan yang sama atau berbeda? Coba rasakan. A salaman dengan B. B salaman dengan A. Sama atau beda tuh? Sama aja dong. Berarti ini kombinasi kalau gitu, bro. Banyak cara. Kombinasi. Jabat tangan itu antar dua orang. Menyusun dua orang dari dua orang. Dari total 10 orang. Rumusnya masukkan 10 faktorial. N kurang K, 10 kurang 2, 8 faktorial. Kali K faktorial, K-nya 2 ya. Kita hitung 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai 1. Hanya karena di bawah ini ada 8 faktorial, kita stop sampai 8 faktorial. Nanti bisa dicoret. Nah, seperti ini. 10 kali 9, 90 dibagi 2, 45. B jawabannya, bro. Nomor 3. Jika A memenuhi A di antara 1 dan 3 dengan 3 termuat di dalamnya, mana yang benar antara A, B, C, D, E? Jika A terletak di antara 1 dan 3, 3 termuat di dalamnya, apakah A itu juga terletak di antara 1 dan 2? Belum tentu. Sampelnya misalnya kita ambil 2,5. Kan dia terletak di sini, antara 1 dan 3. Tapi kan dia tidak terletak di sini, antara 1 dan 2. Iya kan? Itu artinya ini belum tentu benar.
Jadi A salah. Sekarang B. A antara 1 dan 3, 3 terletak di dalamnya. Apakah berarti A antara 1 dan 3, 1 yang terletak di dalamnya? Iya enggak? Tidak juga. Sampelnya berapa? Sampelnya misalnya 3, bro. Hanya 3 kan ada di sini, ada sama dengan soalnya itu. Tapi kan 3 tidak terletak di sini. Berarti kan salah itu. Termasuk yang C, kan tidak ada 3 di sini. Berarti itu salah ya. B sama C-nya salah. Sekarang D. Kalau A itu antara 1 dan 3, dengan 3 terletak di dalamnya, apakah A itu juga antara 1 dan 4? Pasti benar. Cari aja A yang letaknya antara 1 dan 3, pasti dia juga terletak di antara 1 dan 4. Itu pasti benar. Jadi jawabannya D. Yang E kenapa salah? Ambil sampel berapa A-nya? A-nya misalnya 1,5, bro. Kan 1,5 itu terletak di sini kan? Antara 1 dan 3. Tapi dia terletak di antara 2 dan 4 nggak? Kan tidak. Makanya yang E itu salah. Jawabannya D, bro. Lanjut, nomor 4. Diberikan fungsi f(x) adalah x kuadrat negatif 4x positif 3. Pernyataan berikut yang benar adalah 1. Grafik Y sama dengan fx memotong sumbu x di titik 1,0 dan 3,0. Y sama dengan fx ya. Fx-nya ini, bro. Berarti kan Y sama dengan x kuadrat negatif 4x positif 3. Jika dia derajat 2, derajat itu pangkat terbesarnya, maka bentuknya ini parabola, bro. Untuk A yang positif, dia senyum. Nah, gini ya. A positif terbuka ke atas atau senyum. Tapi kalau A negatif, terbuka ke bawah atau cemberut atau sedih. Negatif sedih, positif senyum gitu, bro. Biar ingat ya. Ini kan A-nya tuh koefisien kuadrat. Kan positif tuh. Berarti senyum kalau gitu grafiknya. Nah, grafiknya gini. Kita faktorkan. X negatif 1, X negatif 3. Untuk kalian yang masih mengalami kesulitan pemfaktoran, pelajari pemfaktoran. Lihat di video saya yang lainnya, linknya ada di deskripsi video, bro. Nah, dari sini kita peroleh X kurang 1, 0, X-nya 1, X dikurang 3, 0, X-nya 3, itu perpotongan dengan sumbu X. 1 sama 3. Kenapa dia motong sumbu X? Karena kalau X-nya 1, segini jadi 0. 0 kali apapun hasilnya 0. Berarti Y-nya 0, bro. Y0 itu nama lain dari sumbu X. Seperti ini. Nah, kalau 1 di sini, berarti 0 sebelah mana? Sebelah kirinya ya. X0 itu sumbu Y. Nah, gini, bro. Ini kalau diteruskan gitu ya grafiknya ya. Ini bisa kita cari. Sumbu Y itu X-nya yang 0. Titiknya terletak. Ini saya kasih warna merah. Terletak itu artinya apa? Artinya dia memenuhi persamaan. Berarti masukkan ke sini, bro. X-nya 0, Y-nya berapa? Masukkan. 0 kuadrat 0. 4 kali 0. 0. Tambah 3. 3. Berarti 3. Sini. Nah, gitu. Berarti yang satu benar nggak? Grafik Y sama dengan fx memotong sumbu x di 1,0 dan 3,0. Ya, benar. 2 ini ya. 1,0, 3,0. 2. Titik puncak dari grafik Y sama dengan fx adalah 2, negatif 1. Puncaknya ini, bro. Di sini 1, ini 3. Dan ini parabola. Itu pasti simetris. Berarti di sini 2. Berarti koordinatnya 2, Y-nya berapa? Perhatikan, titiknya ini terletak. Kalau terletak tuh disubstitusi, masukkan ke persamaan kurvanya. X-nya ganti 2. X-nya 2. Sekarang cari Y-nya.
Masukkan ke sini. 2 kuadrat. Negatif 4 kali 2. Positif 3. 4 kurang 8, negatif 4, tambah 3, negatif 1. Berarti sini negatif 1. Benar nggak? Puncaknya 2, negatif 1. Ya, benar ya. Pernyataan ketiga. Titik 4,2 berada di bawah grafik Y sama dengan Fx. 4,2, X-nya 4. Ini 3, berarti 4 kanannya ya. Sekarang kita lihat. Persis di kurva ini, titiknya ini 4, berapa bro? Nah, kan titiknya terletak. Diapain kalau terletak? Masukkan ya. Masukkan ke persamaan atau ke sini. X-nya diganti 4 itu bro. X-nya 4, berarti Y-nya 4 kuadrat ya. Negatif 4 kali 4. Positif 3. 16 kurang 16 habis, tambah 3 berarti 3. 4,3 di sini. Ternyata ini 4,3, padahal ini 4,2. Y-nya kan 2 itu lebih kecil, berarti di bawahnya ini bro. Berarti kurang lebih di sini. Ini 4,3, 4,2 itu berarti di sini. Berarti apakah dia terletak di bawah grafik? Ya benar ya. Taunya itu dari Y-nya, karena lebih kecil dari sini bro. Pernyataan keempat. Grafik Y sama dengan Fx melalui 0,4. Perhatikan, ternyata tadi 0 pasangannya itu bukan 4. 3 itu yang terletak di kurva. 0,4, karena 4 lebih besar dari 3, Y-nya lebih besar berarti di atasnya sini. Nah, di atasnya berarti grafiknya itu tidak melalui 0,4. Jadi 4 itu salah. Kalau gitu 1, 2, 3 yang benar adalah jawaban yang A. Oke bro, seperti ini pembahasan untuk parade TPS UTBK episode ke-17. Untuk episode 18 saya sudah siapkan 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Kalian coba dulu ya keempat soal ini. Tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Dan pembahasannya bisa kalian lihat di video episode ke-18 bro. Insya Allah akan saya bikin ya. Dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi bro. Bantu ya dukung video saya ya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.